Bab 1196, Aku akan membunuhnya. Di restoran, Tetua Yu jatuh ke tanah, menutupi kepalanya dengan tangan, dan darah terus mengalir. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, sehingga kedua penjaga di belakangnya belum bereaksi. Saat mereka hendak menyerang Zala, Zala tiba-tiba mengangkat tangannya. Cek! Dalam sekejap, kepala kedua penjaga itu terbang bersamaan. Darah itu seperti pilar. 3 orang dalam sekejap. Darah di lantai sangat mengerikan. Setelah membunuh 3 orang, Zala terus memakan lobster besar itu, tapi diam-diam dia melirik Sander Ye dari sudut matanya. Sander Ye terdiam. Saat itu, pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Mungkin dia benar, kenapa kita harus memanjakan orang seperti ini? Aku merasa kebenaran dan kebaikan hanya bisa digunakan untuk menghadapi orang baik, dan untuk orang jahat, kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak orang jadi jahat karena dimanjakan orang baik." Sander Ye hendak berbicara. Pada saat ini, beberapa pria kuat tiba-tiba menyerbu masuk tidak jauh. Orang-orang kuat ini mengelilingi seorang pria. Pria ini adalah Yodu Chen yang pernah mereka lihat di jalan sebelumnya. Ketika masuk dan melihat ketiga mayat itu, mereka semua sedikit terkejut. Mata Yodu Chen tertuju pada Sander Ye dan Zala, dia juga sedikit terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat masuk ke dalam restoran. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat ketiga mayat itu, wajahnya langsung menjadi muram, dan dia menatap tajam ke arah Sander Ye dan Zala, lalu berbalik dan berjalan cepat ke Yodu Chen sambil tersenyum kecil. "Tuan Chen, maafkan aku, ada beberapa perubahan di sini. Bagaimana kalau kita pindah tempat?" Yodu Chen berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, tetap di sini." Dengan mengatakan itu, dia perlahan berjalan ke samping dan duduk. Pria paruh baya di sampingnya dengan cepat mengedipkan mata pada pria tua berjubah abu-abu itu. Orang tua berjubah abu-abu mengerti. Dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye dan Zala. Tidak jauh dari situ dia berjalan cepat ke arah mereka berdua dengan mata dingin. Saat ini, Zala yang sedang duduk tiba-tiba melompat, lalu menikam lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan pisau tajam. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengibaskan lengan bajunya. Bang! Saat cahaya merah samar meledak, lelaki tua berjubah abu-abu itu mundur beberapa meter jauhnya. Tetapi pada saat ini, Zala, yang tidak jauh darinya, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan hendak menggunakan teknik mengangkat kepala, tetapi ternyata dihadang oleh Sander Ye yang meraih tangannya. Zala memandang Sander Ye yang tersenyum tipis dan berkata, "Biarkan aku bicara dengannya dulu." Zala menarik tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak ada gunanya. Banyak orang hanya mau bernalar dengan yang kuat dalam hati mereka, kita semua lemah. Mereka tidak akan bernalar dengan yang lemah." Sander Ye mengangguk, "Kamu benar, tapi kita tetap harus bersikap masuk akal dulu. Kalau tidak, maka kita akan mengambil tindakan." Zala mengupas lobster dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye memandang Zala, menunggu jawabannya. Setelah Zala terdiam beberapa saat, dia berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu, tapi aku hanya akan mengatakan teori sekali." Sander Ye mengangguk, "Lia." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu jelas menyadari bahwa 2 orang di depannya bukanlah orang biasa. Toh mana berani orang bisa membunuh orang di paviliun Xianbao. Jadi, dia segera membuang rasa jijiknya dan menatap Sander Ye dan Zala, "Siapa kalian?" Sander Ye memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu, "Kami datang untuk makan, tapi anak buahmu mengusir kami tanpa alasan. Tidak hanya itu, mereka juga ingin mengambil tindakan. Ini benar-benar tidak masuk akal." Orang tua berjubah abu-abu itu menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menambahkan,
Kalau tempat ini harus dikosongkan karena beberapa alasan khusus, Paviliun Xianbao harus memberikan kompensasi tertentu untuk mengganti kerugian para tamu. Tetapi yang aku lihat adalah Paviliun Xianbao sangat keterlaluan seperti yang baru saja dikatakan oleh tamu tersebut. Paviliun Xianbao adalah toko sombong yang menindas orang. Berbicara tentang ini, dia melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan benar-benar mendiskreditkan Paviliun Xianbao." Pada saat ini, beberapa penjaga Paviliun Xianbao tiba-tiba menyerbu masuk dari luar pintu. Melihat orang-orangnya datang, lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba merasa percaya diri. Dia memandang Sander Ye dan berkata dengan sinis, "Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Mereka yang tidak tahu akan mengira kamu adalah penguasa Paviliun Xianbao." Sander Ye meliriknya dan tidak berkata apa-apa, tetapi menghela nafas dalam hatinya. Biarpun sudah menduganya, dia masih sedikit kecewa. Paviliun Xianbao sudah berkembang sejauh ini, dan bisa dikatakan ini adalah bisnis besar yang tidak mampu disinggung orang biasa, dan para pengurus ini hanya memiliki gagasan untuk menjadi lebih unggul dari yang lain. Ini penyakit dan harus disembuhkan. Orang tua berjubah abu-abu melanjutkan, "Tidak perlu orang luar untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. Paviliun Xianbao merupakan kejahatan serius bagi kalian berdua untuk membunuh tetua Paviliun Xianbao. Sekarang aku akan menangkap kalian atas nama Paviliun Xianbao. Kalau kamu melawan, kamu akan dibunuh tanpa ampun." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan penjaga di sampingnya bergegas menuju Sander Ye dan Zala. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye menjadi geram. Dia menemukan bahwa setelah orang-orang di bawah memperoleh kekuasaan, mudah bagi mereka untuk memperluas kekuasaan mereka, dan kemudian mereka menjadi semakin tidak bermoral dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tepat ketika para penjaga hendak bergegas ke depan Sander Ye, Zala tiba-tiba bergegas keluar sambil melakukan sepak terjang. Jelek. Suara retakan terdengar, dan kepala beberapa penjaga di lapangan terbang keluar. Sepersekian detik, sederhana dan kasar. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah dan dia mundur berulang kali. Dia menatap Zala dengan kaget dan berkata dengan tidak jelas, kamu. Di sisi lain, ketika Yodu Chen melihat Zala membunuh beberapa penjaga dalam sekejap, kilatan kejutan tiba-tiba muncul di matanya. Setelah Zala membunuh para penjaga, dia tidak berniat menyerah, malah dia menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut saat melihat Zala. Zala bergegas membawa pisaunya. Pada saat ini, Yodu Chen, yang tidak jauh dari situ, tiba-tiba menamparkan cangkir teh di atas meja, dan cangkir teh itu berubah menjadi kekuatan dan bergegas menuju Zala. Zala menebas dengan pisau tajam. Bang! Cangkir teh dipotong-potong olehnya. Yodu Chen perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Nona, ampunilah orang, kenapa kamu harus membunuh seperti ini?" Zala melirik Yodu Chen dan berkata, "Saat dia pertama kali membawa orang untuk menindas kami, kenapa kamu tidak keluar dan menyuruhnya untuk berbelas kasihan dan ampuni orang?" Yodu Chen sedikit menyipitkan matanya, "Nona, tahukah kamu bahwa dia adalah tetua Paviliun Xianbao, dan membunuh tetua Paviliun Xianbao adalah kejahatan serius?" Zala tiba-tiba bergegas keluar. Kali ini targetnya bukanlah tetua Paviliun Xianbao, tapi Yodu Chen. Dia sangat cepat. Dia bergegas ke depan Yodu Chen dalam sekejap mata, dan kemudian menusuk dahinya dengan pisau. Yodu Chen tiba-tiba kaget, karena Zala sangat cepat, tapi dia juga bereaksi sangat cepat. Saat Zala menikamnya dengan pisau, dia mundur beberapa kaki, menyebabkan Zala menusuk udara. Tetapi saat itu, Zala tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Seolah merasakan sesuatu, ekspresi Yodu Chen tiba-tiba berubah drastis. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba, dan seberkas cahaya keluar dan tubuhnya. Tetapi detik berikutnya, cahaya itu meledak,
dan Yoduchen mundur dengan tergesa-gesa. Dia berhenti setelah lebih dari 10 kaki, dan ketika dia berhenti, ada luka dangkal di tenggorokannya, dan darah perlahan mengalir keluar. Yoduchen memandang Zala tidak jauh dari sana dengan tidak percaya. "Budo apa yang kamu latih?" Melihat ini, semua orang di tempat tersebut sedikit terkejut. Ini benar-benar menyakiti Yoduchen. Tahukah kamu, Yoduchen adalah seorang jenius dari Akademi Guanxuan, dan kekuatannya di atas rata-rata di antara siswa Akademi Guanxuan. Zala menatap Yoduchen dengan niat membunuh yang tidak terselubung di matanya. Dia hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari luar. Lancang. Saat suara itu terdengar, aura kuat mengalir masuk dari luar, dan kemudian seorang pria paruh baya bergegas masuk dengan sekelompok penjaga paviliun Xianbao. Orang yang datang tak lain adalah Helin, pengurus utama paviliun Xianbao. Setelah Helin masuk, dia melirik mayat-mayat yang tidak jauh dan situ, lalu menatap Zala. "Apakah kamu yang membunuh mereka?" Zala menatap Helin, pancaran darah samar tiba-tiba muncul di matanya. Niat membunuh semakin kuat. Melihat cahaya merah samar di mata Zala, Helin menyipitkan matanya. "Memiliki niat membunuh di usia muda pasti merupakan kejahatan besar. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, bunuh dia." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan para penjaga di sekitarnya bergegas menuju Zala. Tetapi pada saat ini, Zala tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, ekspresi Helin berubah drastis, dan dia mundur, tapi ternyata masih sedikit terlambat. Tenggorokannya tiba-tiba terbelah sedikit dan darah tumpah. Biarpun Helin lolos dari serangan fatal itu, para penjaga yang dibawanya tidak luput. Kepala mereka terbang keluar dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Sepersekian detik, Helin kaget. "Kamu?" Zala mengepalkan tangannya erat-erat, dan cahaya merah samar di matanya menjadi semakin merah. Di saat yang sama, darah di tubuhnya mulai mendidih secara bertahap. Ada garis keturunan iblis gila juga di tubuhnya, dan semakin besar niat membunuh garis keturunan iblis gila ini, semakin kuat kekuatannya. Saat ini, matanya sudah sedikit merah, sehingga darah di tubuhnya berangsur-angsur mulai mendidih. Setelah membunuh para penjaga, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Helin tidak jauh dari situ. Helin menatapnya. "Siapa kamu?" Zala tidak berbicara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung menuju Helin. Pada saat ini, Yoduchen tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dia mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkannya dengan keras. Bang! Gelombang api langsung memaksa Zala berhenti di tempatnya, tetapi detik berikutnya, dia bergegas menuju Yoduchen lagi. Tatapan ganas melintas di mata Yoduchen, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah tombak muncul di tangannya, kaki kanannya menghentak dengan keras dan tombak ditusuk dengan keras. Bang! Saat sinar merah samar pecah, Zala dan Yoduchen sama-sama mundur. Setelah Zala berhenti, ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, pada saat ini, Helin sudah bergegas ke depan Sander Ye, dan kemudian dia langsung meraih Sander Ye dan berkata dengan marah, "Kalau kamu menyerang lagi, aku akan membunuhnya." Bersambung.